China tak akan berani serang Malaysia kerana jarak antara Malaysia dengan China sangat jauh. Mereka tak akan menggunakan serangan udara kerana serangan udara tak ada negara yang akan membenarkan China untuk jadi pangkalan tentera mereka, tentera udara mereka. Nak serang daripada China ke Malaysia itu mustahil sama sekali. Dan sebelum sampai ke Malaysia, mungkin tentera mereka, kapal perang mereka sudah tembak. Satu. Yang kedua, dengan negara yang sebelum sampai ke Malaysia mesti mereka melalui ruang udara Vietnam, Kemboja, Thailand dan Burma juga. Negara-negara ini tak akan membenarkan laluan udara mereka digunakan untuk menyerang Malaysia kerana risiko juga pada negara mereka sendiri. Dan mereka juga kalau Vietnam pun terlibat dengan konflik yang sama. Jadi dia tidak akan benarkan. Thailand pun tak akan benarkan. Apalagi kalau Singapura, Indonesia, Filipina lagi tak akan benarkan. Kerana mereka juga, kawasan mereka juga diklaim oleh China sebagai perairan China. Jadi hampir mustahil untuk menggunakan serangan udara. Serangan darat lagi mustahil, kerana tak mungkin mereka boleh menggunakan Kemboja, Vietnam lalu untuk bawa tentera darat. Negara-negara tersebut lebih lagi tak mungkin akan benarkan. Jadi mustahil. Serangan udara dengan darat itu mustahil. Satu-satunya jalan adalah serangan laut. Serangan laut itu memerlukan kapal induk. Kapal induk China hanya ada tiga je kapal induk dia. Jadi saya rasa serangan melalui laut pun tak terlalu kuat. Masih boleh ditangkis ataupun dilawan oleh tentera Malaysia. Tidaklah tu. Kerana walaupun China di antara angkatan laut yang terkuat di dunia, tetapi perairan yang mereka jaga pun terlalu luas. Jadi kapal perang mereka pun tak akan dapat ditumpukan untuk menyerang Malaysia. Dan sekali lagi saya ingatkan, mereka hanya ada 3 kapal induk saja. Tak cukup untuk menyerang sebuah negara. Sebab Malaysia sendiri pun ada angkatan laut juga untuk melawan serangan itu. Itu belum lagi kalau nak kira bantuan dari negara lain. Indonesia, Filipina, Vietnam dah tentu akan bantu. Kerana mereka juga terlibat dengan masalah yang sama. China juga mengklaim kawasan perairan Vietnam, Indonesia, Brunei dan juga sebahagian Singapura, Filipina itu sebagai kawasan wilayah China. Jadi mereka juga bermasalah, dan kalau sekiranya China dapat Malaysia, maka negara mereka juga akan diambil oleh China. Sebab itu saya yakin mereka akan bantu Malaysia habis-habisan. Jadi mustahillah China boleh dapat mengalahkan Malaysia. Selain daripada itu, memang tidak ada sejarahnya di dunia ini sebuah negara yang berjaya menakluk negara lain. Bahkan negara besar seperti Rusia, dalam perang Afghanistan pun dia kalah. Di Ukraine sekarang pun tak tentu arah lagi. Amerika, dia Vietnam pun kalah. Dan semua kalah. Saya ingat itu sajalah jadi tak perlulah kita terlalu risau. Dan saya yakin PMX dia tidak akan mengalah. Sebab itu adalah gas asli, dan gas minyak petroleum, cari minyak di situ pun bukan baru, dah lama dah, sejak baru-baru merdeka lagi dah cari gali dekat situ. Kenapa sekarang baru nak claim? Ni sejak dia buat peta sendiri ni lah ni, China buat peta sendiri dan tanpa berbincang dengan negara lain. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah pendapat dari salah satu warga Malaysia mengenai adanya kemungkinan Cina ataupun Tiongkok ini akan memasuki wilayah Malaysia, atau kita sebut saja menyerang Malaysia ya. Jadi kemungkinan itu sangat kecil sekali menurut pendapat beliau. Mengapa dia berpikiran seperti itu? Karena masih hangat ya kemarin ya, beberapa waktu yang lalu masalah LCS, di mana kapal patroli Tiongkok ini memasuki wilayah di daerah
perairan Malaysia dan mengganggu pengeboran minyak yang dilakukan oleh Malaysia. Nah, ini satu hal yang pendapat yang cukup berani juga, tetapi jangan lupa bahwa segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau ini kan kemungkinan yang dilontarkan atau diutarakan oleh warga Malaysia. Nah, tapi kita coba lihat bagaimana pendapat dari warganet seperti apa. Yang pertama, terus apa gunanya kapal induk? Nah itu, kapal induk itu kan untuk berlayar jarak jauh ya, artinya mereka namanya induk ya. Induk ini artinya kan mempunyai semua perlengkapan yang diperlukan selama menjalankan suatu misi. Tentu segala sesuatunya sudah ada persiapannya di dalam kapal induk itu sendiri ya. Jadi untuk mendekatkan jarak jangkauan ya, itu gunanya kapal induk. Yang berikutnya, dikira kapal induk dibuat untuk mutar-mutar di tepi pantai apa? Ya itu tadi ya, jadi walaupun negara Tiongkok hanya memiliki 3 kapal induk, tetapi kalau dengan 3 kapal induk ini saja sudah bisa mengarungi lautan ya selama cukup lama dibandingkan dengan menggunakan kapal perang biasa, tentu ini adalah satu hal yang sangat menguntungkan. Memang biaya operasionalnya tinggi. Yang mau serang siapa? Nah, ini pertanyaan cerdas ini ya. Siapa yang mau nyerang? Sekarang ini konflik secara fisik ya dengan menggunakan militer itu masih dikatakan jarang ya, karena konfliknya sekarang adalah lebih cenderung masalah perekonomian. Jadi ada satu masalah ini ya gara-garanya hanya masalah perekonomian. Sebenarnya sama aja, perang zaman dulu juga kebanyakan ya, karena faktor ekonomi, faktor perdagangan itu yang terbanyak. Ya, jadi bukan faktor karena ingin menguasai suatu wilayah untuk memperluas wilayah, itu jarang sekali terjadi. Mohon maaf, mau nanya, kalau terjadi perang dunia ketiga, cicilan rumah saya, cicilan mobil saya harus tetap nyicil atau dianggap lunas? Ya tergantung juga ya. Tempat bank Anda menyicil itu kena ini enggak? Kena perang dunia ketiga enggak? Kalau ternyata nggak kena perang dunia ketiga, ya banknya pihak bank tetap menagih ya. Aku Aceh Indonesia, tapi aku cinta Malaysia. ASEAN harus bersatu, utamanya Indonesia yang negara serumpun. Indonesia nonton aja, balasannya gitu. Indonesia siap bantu saudaraku. Ngapain lo bantu? Gugup baikin ngegonggong. Belajar pikir cerdas. Oh, ini punya pendapat yang berbeda. Saya mendukung Cina untuk mengalahkan Bangladesh. Oke, kemudian apa ini? TikTok maksudnya apa nih? Malaysia itu aman karena masih jajahan Inggris. Kalau kenapa Inggris yang maju. Ya, memang masih ada keterikatan seperti itu ya. Sama halnya dengan Filipina, mereka ada keterikatan juga dengan Amerika ya. Hahaha. Lawak kau Cik, kata siapa tak berani. Kau tonton kekuatan militernya. Ya memang segala sesuatu ini di dunia apa sih yang nggak mungkin ya. Contohnya kemarin itu ada pergolakan di wilayah Arab pun itu kan tidak terduga gitu loh, tiba-tiba terjadi ya. Amerika aja ketar-ketir apalagi kabupaten. Nah, negara Cina itu tidak suka perang, mereka hanya mau berdagang. Coba sebutkan kapan Cina invasi negara lain. Ya, menurut sejarah yang terjadi pun ketika mereka berada di Nusantara, ya ketika itu pun tujuannya adalah untuk berdagang, tetapi ada kondisi tertentu di mana mereka saat itu pun ikut berperang ya, dan mereka karena dijebak ya oleh pasukan dari kerajaan Indonesia atau Nusantara, mereka kalah sehingga mereka kembali lagi ke Tiongkok. Nah kalau sudah macam ini baru cari kawan serumpun. Ya inilah kadang lucu ya, ketika posisi damai, biasanya memang pada umumnya manusia itu begitu, ketika damai ya rata-rata ya udah urus sendiri-sendiri, bahkan bisa jadi terjadi keributan-keributan antara mereka sendiri ya, tapi ketika ada masalah ya itu tadi ya,
mencari lagi teman yang tadi ribut, ini yang tadinya ribut akhirnya minta bersatu gitu ya, minta bantuan gitu. Janganlah perang, susah rakyat nanti memang betul, perang itu nggak bagus ya. Itu akan merusak rakyat, akan merugikan rakyat dan perekonomian yang jelas. Karena yang pasti ini kan kalau terjadi perang, misalkan di negara-negara yang sekarang sumber minyak dunia itu terjadi semacam peperangan, maka harga-harga minyak di dunia ini pun akan melonjak ya. Nah, kalau harga minyak ini melonjak, negara-negara yang biasa beli minyak ini pun akan berdampak ya, harga minyak pun akan melonjak di dalam negara tersebut. Akibatnya daya beli untuk minyak tersebut berkurang ya, rakyat menderita gitu ya. Jadi sekarang serba kompleks nih. Cina spesialis perang dagang, Bang, bukan perang militer. Ya memang betul kalau Cina sekarang ini perangnya adalah memang perekonomian. Jadi ingin memasukkan produk-produknya ya secara masif ke suatu wilayah ya dengan cara-cara mereka sendiri. Kalau Malaysia kalah bakalan kembali lagi bersatu dengan menjadi NKRI. Indonesia juga pikir gitu, tidak mungkin Jepang Belanda serang Indonesia. Ya, waktu dulu memang begitu, nggak mungkin lah Belanda menduduki Indonesia, kemudian juga Jepang menduduki Indonesia. Ya, maaf Indonesia, pikir-pikir dulu ya kan. Anda belajar dulu bro, tidak ada yang mustahil di abad ini. Iya benar sih. Kapal induk untuk apa? There is no need to attack, just play economically. Opponent will be to stop. Ya ini yang tadi katakan tadi ya, bahwa sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini di dunia itu adalah permainan ekonomi, menguasai ekonomi. Itu yang dimainkan dalam dunia, di dalam kehidupan sekarang ini ya. Jangan ambil mudah, ATM perlu ambil langkah siap siaga. Ya, memang makanya negara itu harus memperkuat dari sisi pertahanannya, digunakan untuk minimal ya bisa melakukan perlawanan ketika ada serangan yang masuk. Indonesia bersatu dengan Cina, bro. Ya belum tentu juga, tergantung ya apa kebutuhan masing-masing gitu ya. Karena setiap negara itu mempunyai kebutuhan. Contoh Indonesia, kerjasamanya seberapa hebat coba dengan Cina saat ini ya. Hebat banget. Tapi tetap aja kan, kapal patroli Cina memasuki wilayah perairan Natuna Utara. Itu kan bukti bahwa kerjasama secara ekonomi itu tidak langsung berpengaruh juga terhadap sistem pertahanan suatu negara. Pangkalan Angkatan Udara Cina sudah ada di Laut Cina Selatan. Apanya yang mustahil? Ya benar gitu ya. Itulah kondisi yang ada sekarang ini. Jangan sombong. Cina bisa serang Malaysia pakai rudal nuklir. Ya ini kemungkinannya sangat kecil sekali ya, karena beberapa negara yang sudah bisa membuat rudal nuklir ini tujuannya adalah sebenarnya saling pamer aja ya, kemudian juga saling untuk perisai negara masing-masing. Jadi negara yang sama-sama mempunyai rudal nuklir ini masih berpikir lagi kalau misalkan harus menyerang negara yang sama-sama juga mempunyai nuklir ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi ya. Jauh gimana Pak? Itu Laut Cina Selatan dekat loh. Ya sebenarnya ya dekat sih, orang kapal patroli Cina bisa nyampe kok ke perairan Natuna Utara juga ya. Cina mau ambil minyak Petronas. Ya memang betul, karena di lautan di CS itu kan masih banyak juga sumber daya alam yang belum dimanfaatkan gitu. Nah ini salah satunya yaitu tadi ya, intinya adalah perdagangan gitu ya. Cina itu kekuatan militernya dahsyat, ya bisa diakui seperti itu. Tetapi kita juga nggak tahu juga ya, karena kejadian di Arab itu kan gembar-gembornya ya, promonya itu kan memang militernya kuat tuh. Tapi ketika mereka beneran nih ada pertempuran gitu, ya biasa-biasa aja ternyata militernya ya. Bahkan dia minta bantuan dari sekutunya. Terus apa gunanya kapal induk? Nah, saya lebih mendung jika tidak ada perang. Nggak ngerti. Dalam sejarah Cina,
tidak suka perang. Paling-paling minta perlindungan British. Indonesia tidak bantu siapapun karena Indonesia memiliki sistem non-blok. Ya, itulah yang akan dilakukan oleh Indonesia. Kita adalah negara yang netral, nggak mau ribut sama negara manapun, ya. Karena prinsip di negara kita adalah 1000 teman itu terlalu sedikit, tapi 1 musuh itu terlalu banyak. Itu maksudnya adalah Indonesia nggak akan pernah mencari keributan ya, tidak akan pernah mencari musuh. Tetapi kalau musuh itu yang mencari Indonesia, maka kamu jual Indonesia borong ya. Itulah kira-kira. Dia nggak tahu Cina punya pangkalan militer di tengah laut, hanya menghitung menit sudah sampai ke Malaysia. Mantap-mantap Jos nih, Indo cuman bisa nonton sambil ngopi. Ya iyalah, ngapain kita ikut-ikut perang? Paling kita ikut ya untuk melakukan perundingan-perundingan aja, itu aja ya. Tetanggaku banyak Cinanya, Cina saudara kita Pak. Cina tak suka perang kayak AS, mereka hanya suka duit. Ya memang iya, betul itu. Saya dari Sabah tapi nak gabung ke Indonesia. Ya alhamdulillah kalau mau bergabung. Nggak ada yang nggak mungkin Pak Haji kalau Cina mau. Dongeng Cina. Assalamualaikum. Cina nomor 3 terkuat dunia. Kerjasama adalah, nah Indonesia nggak akan campur urusan Cina melawan Malaysia. Ya benar sih. Giliran dapat musuh baru nak dibantu Indonesia ngelawak makcik. Biarkan hiburan diri sendiri. Iya sih memang ya, kita ya itulah hiburan namanya ya kan, kita menghayal, kita berhalusinasi kadang gitu, yang hal-hal yang menurut kita itu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tapi ya itulah, dalam dunia apapun bisa saja terjadi di luar dari pemikiran kita. Dengernya kok jadi sakit perut. Di kepulauan sekitar Natuna ada pangkalan militer Cina Pak Ci, hati-hati ya. Nah itu dengan teknologi modern banyak yang mustahil asalnya benar-benar terjadi. Ya benar sih, contohnya handphone itu kan sebenarnya nggak mungkin terjadi, nggak ada namanya alat komunikasi yang bisa dibawa-bawa, dan alat tersebut ternyata multifungsi sampai sekarang. Itu nggak kepikiran awalnya. Ya sama aja seperti dulu ya, nggak mungkin ada listrik, nggak mungkin ada boklam, kira-kira gitulah. Di Malaysia ada apa ya? Sekali serang habis. Itu urusan kalian, kami tak ikut-ikutan. Indonesia negara terkuat di Asia Tenggara. Ya saat ini Indonesia posisinya adalah yang pertama ya. Yakinnya kamu, Mr. C pernah bilang tidak tertarik perang senjata dengan negara lain. Dia memperluas hegemoninya melalui ekonomi. Wah itu betul sekali. Bahkan Cina ini kan memperkuat perdagangannya ke Amerika Serikat ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia sendiri, yaitu membuat spare part yang diekspor ke Amerika Serikat, di mana spare part tersebut sangat dibutuhkan oleh kebutuhan dari perindustrian yang ada di Amerika, dan Amerika nggak bisa menolak itu gitu loh. Kami cuma mau nonton, mayan nonton gratis dari Natuna. Bisa juga dari Natuna kelihatan ya. Cina tak akan serang negara Asia manapun kecuali Jepang. Salah satu cara menghibur diri, Tok Dalang lagi ngonten. Karena bos saya cici-cici saya dukung Cina. Lucu juga ini. Perang Dunia Kedua, tentara Kekaisaran Jepang menyerang dan menduduki Asia dan Pasifik, padahal mereka jauh dari Asia Tenggara. Semua mungkin saja terjadi. Zaman sekarang nggak ada yang mustahil. Sekarang roda diprogram pakai internet bos, bisa meluncur sewaktu-waktu. Rudal ya, rodal ya. Indonesia nonton saja. Tidak berani kenapa? Baik ceramah agama, disuruh ceramah agama aja tuh katanya. Senjata biologi juga lupa Ci, jangan lupa Ci. Nah iya, kakek ini baru belajar masalah militer. Nah ini ya apa ya, komentarnya lucu-lucu juga gitu. Ya kita menanggapinya ya biasa saja, dan kita menanggapinya secara humor saja hal-hal seperti ini ya, nggak perlu kita menanggapinya secara serius. Namanya juga pemikiran orang ya, siapa tahu pemikiran itu adalah
dari apa yang sudah dia analisa, dia melakukan riset ataupun penelitian ya, kita nggak tahu juga. Ya karena ya inilah dunia gitu loh ya. Apalagi di zaman medsos seperti ini ya, kita bisa mengungkapkan pendapat kita, kemudian bisa ditonton, bisa didengarkan oleh orang banyak. Nah, beda dengan zaman dulu sebelum adanya media sosial. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya kita ya. Ketemu lagi nih ke video yang lainnya yang lebih menarik lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.